Siap-siap. Ya, halo guys, sobat Dapsus ya. Ini kita lagi kumpul-kumpul nih, alumni lawas semua. Alumni tahun-tahun jebot. Nih pada datang nih. Ya. Yuk yang belum silaturahmi datang kita ke silaturahmi 14 DC. Kapan lagi kita kumpul-kumpul dan silaturahmi bersama-sama alumni lawas. Saya akan memperkenalkan satu-satu nih buat alumni semuanya nih ya. Ya, Bang. Ya, Sunarto. Perkenalkan nama lengkap. Nama lengkap Sunarto, alumni 87 mesin. Panggilan Sunarto. Sunarto. Anak mesin ya. Iya, anak mesin. Sekarang udah berkeluarga atau belum nih? Belum. Belum berkeluarga. Pisah atau duda atau gimana? Belum berkeluarga. Oh, belum berkeluarga. Pekerjaan? Freelance aja. Oh, lagi freelance ya. Oke, siap. Sunarto 9 87. berarti alumni tua DC ya. Oke, makasih Bang Sunarto. Ini udah kenal, tiap hari ketemu, malas saya. Ya Bang, perkenalkan lagi Bang. Nama saya Idris. Lulusan tahun 87 jurusan listrik. Status anak 2 istri 1. Ada nambah nggak? Rencananya sih pengen temen dengan guru lah. Pekerjaan ini kesibukan apa? Kesibukan adalah istilahnya ya bentar mandir ini aja lah. Yang penting ada kesibukan lah. Yang penting ada kesibukannya setiap hari ya. Bang. Siap. Ya, Saya perkenalkan. Noviar, angkatan 86 lulus 89. Lulus 89. Panggilan Bang. Mesin. Panggilan dulu Noviar, cuma kalau di luar sekarang Rudi. Oh, Rudi, di luar Rudi, di rumah Rudi. Aktivitas setiap harinya. Aktivitas sehari-hari saya punya usaha workshop, maintenance kendaraan. Ya alhamdulillah cukuplah untuk menghidupkan karyawan dan keluarga. Alhamdulillah, semoga sukses panjang umur dan lancar jaya keulasannya. Ya, dilanjut. Ya, nih pentolan di DC nih. Juga perkenalkan diri, mungkin yang lain belum kenal juga atau yang nanti yang adik-adik kelas saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Obul Misbah. Terima kasih saya dapat kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan anak-anakku sekalian. Ini satu kehormatan, satu kebahagiaan untuk saya dan untuk kita semua yang hadir di sini. Saya memang sekalipun sesibuk apapun ya, sampai saat ini saya harus memerlukan datang di sini karena dan bagaimanapun ada beberapa kepentingan. Yang pertama, kepentingan saya silaturahim ya, silaturahmi dengan kita semua. Kemudian yang kedua, pernyataan minta maaf selama ini ya kita sama-sama tahu ya tugas saya di jalanan. Dan ternyata memang tugas-tugas di jalanan itulah yang mengantarkan saya sampai akhirnya saya jadi pengawas SMK di DKI Jakarta karena memang berawal dari jalanan itulah ya. Kemudian perlu juga ini buat memotivasi adik-adik sekalian semuanya ya. Pada saat saya ngajar jadi guru di DC 14 itu sesungguhnya saya itu masih kerja di pabrik sampai dua perusahaan dan saya masih kuliah juga di 2 tempat waktu itu, ngajar di 8 sekolah, tapi saya alhamdulillah masih sempat ngajar di 8 sekolah itu dengan jabatan yang sama sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di mana-mana yang kantornya itu di jalanan. Nah jadi berangkat dari situlah saya pada akhirnya dikenal dari Dinas Dikpenti, dikenal dari direktorat, dikenal oleh yang lain-lain, sehingga saya bisa dengan cepat untuk menjadi kepala sekolah. Dan yang pertama kali, mohon maaf nih, tahun 99 bulan Oktober itu saya dengan sangat mendadak, pada saat itu saya masih di jalan di telepon, saya besoknya harus berangkat ke Cimahi untuk melaksanakan pendidikan selama 8 bulan. Mohon maaf pada Pak Mansur, Pak Nanang, saya nggak sempat pamit ya ke sekolah lain yang 7 sekolah saya sempat pamit
Tapi yang saya sama karena jaraknya juga lumayan ya, jadi saya memang waktu itu nggak sempat pamit. Nah, keperluan lain saya kesini sebetulnya hanya ingin dengan adanya grup ini, mari kita sama-sama kita memanfaatkan grup ini, mensyukuri dengan adanya grup ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pencetus yang mendirikan grup ini, terutama Widi dan teman-teman yang lainnya. Betul-betul luar biasa. Mari kita sama-sama pergunakan grup ini untuk kemajuan hidup kita, ya. Karena ternyata memang di mana-mana sama yang namanya alumni, ada yang belum berhasil dan ada yang sudah berhasil. Saya berharap, ya, dengan grup ini, mari kita sama-sama saling membuka kesempatan kalau ada bisa menolong teman-teman untuk memperbaiki kehidupan kita ini sebagai orang laki-laki di rumah sebagai kepala rumah tangga. Biar bagaimanapun saya atau kita ini semua yang laki-laki itu bertanggung jawab terhadap kehidupan yang ada di rumah, mulai istri, anak, orang tua itu bagian dari kita, ya. Dan saya bersyukur, ya, adanya Tony, ya, yang jadi penguasa di bawah jembatan apa namanya? Jembatan Andara. Andara. Maksud saya begini, kalau memang ada kesempatan di situ, ya, apapun, kalau sekarang misalnya dipakai sarana itu sebagai apa namanya, yang canda-canda dan lain sebagainya, silakan terusin, ya. Ada syaratnya. Base camp. Ya, ada base campnya di sana. Ada syaratnya. Di WA grup ini jangan baperan. Ya. Itu aja. Kalau ada teman-teman yang nyeleneh, yang nyakitin kita kesinggung dan lain sebagainya, kalau kurang enak udah di-delete aja udah. Ya, jangan sampai baperan. Udah ngambek keluar, udah Pundung. Nah, itu jangan sampai terjadi kayak gitu. Kurang sudah lah. Murid. Dengan adanya lokasi seperti itu, silakan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ke depan, ya. Sebab di sini kan ada juga yang di bidang hukum, teman kita ini walaupun dari ATM, ada yang di bidang pendidikan, ternyata ada yang memiliki pesantren dan sebagainya. Ini adalah satu upaya, dibuatkan sebagai satu upaya untuk siar di minimal di keluarga-keluarga kita lah. Jadi sebagai wadah. Ya, sebagai wadah. Ada pertanyaan di sini, silakan. Ya. Ya. Mari silakan. Ya. Nanti Pak, kita lanjut dulu perkenalan, nanti dengan ini kita muter dulu. Silakan Pak Nanang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Obbo Misbah dan Waalaikumsalam. dan istri Silakan. Pak Haji Mansur dan segenap alumni 14 DC. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Saya taala. lupa nih. Amin. Saya rusli Pak, Terus ini tahun 97. Cakil ya. Cakil ngopi. Saya Pak Nanang Afandi, saya di 14 DC masuk tahun 90. Nah, 90. Dulu apa nih Pak? Saya juga belum tahu nih. Ya, dulu saya awal jadi staf kesiswaan. Oh, kesiswaan. Tahun berikutnya jadi wakil kesiswaan. Wakil. Ya sama menggantikan Pak Obbo, kantornya di jalanan. Jadi kalau saya pulang tuh ngawal anak-anak 606. Iya. Ya, terus sampai Pondok Indah itu muter. Pondok Indah Pak Obbo nanti langsung arah Ini. Ya boleh kalau ada ntar siapin. Ya. ya, arah ke ini sama Pak Edi. Saya balik ke arah Lenteng Agung. Biasanya saya pulang sampai jam 9. Itu rutinitas setiap hari. Namun alhamdulillah sampai saat ini berkat perlindungan Allah Subhanahu wa taala di jalanan sering menghadapi ya tawuran anak-anak. Ya, alhamdulillah saya masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih sehat. Amin. Dan amin. sekarang diajak Pak Haji Mansur sudah mau 2 tahun ya, 2 tahun diajak lagi di SMK PGRI 3 yang cikal bakalnya STM
14 PGRI atau kita kenal dengan 14 DC. Yo, Jadi, saya juga bagian daripada SMK PGRI 23 sekarang. iya. Tapi ada yang ya apa namanya, memang saya tidak mengajar karena pembina lokal, kemudian sekedar bantu-bantu mungkin saran untuk Pak Haji dan untuk kemajuan sekolah. Saya kira itu. Saya juga mungkin ada yang 90 ke sini, ya dulu kalau masuk kan saya jaga itu gerbang. Ya, jadi nggak ngomong lagi prot-prot gitu ya. Nah, itu, Manto gitu. udah Pak Manto berarti Pak. Gantinya Manto nih. Jadi oleh karena itu di kesempatan ini saya juga mohon maaf. Barangkali ketika itu kita terpaksa memang kondisinya seperti itu, namun tidak ada niat sedikit pun untuk menyakiti, tapi bagaimana kami guru ingin menghasilkan anak-anak yang berhasil, yaitu mendidik. Alhamdulillah sebagian besar anak-anak kami eksis lah di bidang masing-masing. Tentu tidak semua STM mesti ke jurusan mesin atau ke listrik, karena juga seperti yang kuliah di ITB, di IPB aja begitu kerjanya di bank. Itu kayak gitu. Jadi itu jalan kehidupan. Tapi awal-awal pembentukan adalah mulai dari SMP, kemudian dari STM. Ini yang memungkinkan apa namanya sekarang kalian sudah bisa hidup mandiri ya, dengan tentu masing-masing garis hidup itu tidak bisa dipungkiri. Karena itu mari saya mengajak yang di grup ini teruskan silaturahim, karena dengan silaturahim kita akan dipanjangkan umur Allah SWT. Amin. Amin. Murahkan rezeki. Amin. Kita baru datang udah dapat nih, luar biasa. Kemudian yang ketiga ya mungkin nanti suatu saat di antara kita ada urusan, kita punya apa namanya punya teman, jadi akan lebih mudah. Itu. Terakhir terima kasih kepada Bang Mul ya, yang sudah menyiapkan tempat, kemudian menyiapkan segala sesuatunya. Mudah-mudahan ini jadi sedekah, jadi amal kebaikan dan insya Allah yang berlipat ganda dan insya Allah diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja, terima kasih. Oh ya, terakhir saya juga ajak Pak Haji Mansur sebagai Kepala SMK PG 23, mungkin nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Haji Mansur, nanti dipersilakan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang. Langsung Bang. Perkenalkan nama, angkatan, lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya boleh, Pak itu juga boleh duduk bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas berkat rahmatnya Allah kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Jaja Jailani. Saya itu lulusan tahun 89 Listrik. Iya. Ya emang sih di sekolah saya tuh jarang dikenal. Karena apa? Pertama saya orangnya pendiam. Nah kalau umpama ada keributan apa-apa saya kabur apa? Pulang ke rumah. Jadi saya tuh apa? Jarang dikenal. Tapi ya alhamdulillah berkat adik saya yang Suryana, saya tuh sangat senang sekali, gembira sekali berkumpul dengan peserta yang ada di SD. Dan mudah-mudahan pertemuan ini jangan yang terakhir. Amin. Kalau perlu diadakan 13 kali, 5 bulan sekali. Kemungkinan kalau sebulan sekali ya banyak kesibukan. Orang gemuk. Ya, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan perlu diketahui ya, baru tadi malam. Iya, tadi malam sambil ya dia balik ke Bel dari gerbaan. Maaf. Ayo, Silakan Pak Haji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala mulin wadin walani wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati orang tua saya, orang kita semua, yaitu Pak Ogo Misbah dan juga Pak Nanang dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah, untuk pandai puji sebagai satu kebiasaan Subhanahu wa ta'ala.
yang mana pada siang hari ini sampai detik ini kita masih bisa menikmati nikmat. Kita menikmati sehat, nikmat iman, nikmat rezeki, nikmat panjang umur. Sudah kita dapat bersilaturahim di rumah yang luar biasa menjadi. Perkenalkan saya, nama saya Mansur. Kebetulan memang saya dari 83 itu saya udah bertugas di SMP. Jadi sebelum STM pindah ke situ saya udah nongkrong di SMP PGN 3. Saya dari 83 84 saya udah nongkrong di SMP PGN 3. Kemudian saya itu masuk di STM itu 91 kalau saya. Jadi tata usaha anak buahnya Pak Manto. Ya, 91. Sorry Pak, saya potong Pak Haji. Maksudnya dulu Bapak sebelum masuk itu jadi apa? Jadi biar ada yang tahu nih, karena kemarin banyak yang nanya, Pak Haji dulu apaan sih? Sebagai apa sih? Tata usaha. Kalau saya kan tahu, yang lain kan banyak yang belum tahu nih. Nah saya mau nanya ke situ, Pak Haji dulu pertama masuk jadi apa tuh? Saya tuh dari 91 itu saya sebagai tata usaha. Pertama tata usaha ya? Kemudian anak buahnya Pak Manto. Waktu itu Pak tata usahanya Pak Manto. Oh Pak Manto, iya. Sumanto ya, saya tahu Sumanto ya. Saudaranya kebetulan itu Bu Yuli. Oh Bu Yuli ya? Bu Yuli, ya Bu Yuli. Alhamdulillah kemarin sudah almarhum ya. Innalillahi wa inna ilaihi. Iya, saya juga baru tahu tuh, saya tahu Pak. Itu jadi 91 saya di STM PGN 14. Nah kemudian saya tata usaha. Kemudian tahun 2016 saya baru diangkat jadi kepala sekolah. Ya, tahun 2017-2018. Untuk itu saya juga mengajak teman-teman. Kalau saya cerita ini sangat luar biasa Pak Dinas untuk keadaan SMP PGN 14 ini. Tahun 2005-2006 itu STM sudah hampir bubar karena murid tinggal 65. Dari 65 itu siswa, sedangkan saya harus membiayai guru itu ada 22. Sedangkan masuk waktu itu bayaran cuma 75.000 tahun itu Pak 17-18 ya. Kemudian saya berjuang bagaimana sekolah ini jangan sampai bangkrut, karena sudah di luar itu sudah mengatakan masyarakat bahwa STM PGN 14 itu sudah di merger. Bahkan banyak orang tua siswa yang daftar itu mana sih ruangannya? Ruangan waktu itu kan cuma 2 dikasih saya. Ruangan yang 2 itu yang menghadap ke utara, 2 kelas Pak. Kalau itu musim hujan tuh saya luar biasa. Ini udah kayak kandang kambing. Itu SD yang di sana? Iya itu ya. Itu juga praktek. Ada cuma 2 lokal. Yaitu 2 lokal itu ya, cuma dikasih 2 lokal. Kalau musim hujan saya udah luar biasa. Kenapa? Karena atapnya itu sudah begini. Udah ambruk lah, khawatir itu kan. Hanya yang aman itu hanya cuma ruang bengkel listrik otomotif. Nah setelah itu saya berupaya bagaimana jangan sampai STMPGN 2 sampai PGN 14 bangkrut. Karena saya menghadap ke yayasan. Ya berapa kali menghadap yayasan, saya cuma minta hanya 2 lokal aja. Nggak usah banyak-banyak, 2 lokal. Yang penting STM-nya jangan bubar. Karena masih banyak sisa alumni yang masih antusias untuk STM PGN 14. Berapa kali saya menghadap ke yayasan, begitu juga karena tidak ada biaya. Sampai saya ditantangin, memang masih sanggup Pak Mansur itu mengurusin STM PGN 14. Saya bilang saya masih sanggup. Nah, Pak Nanang yang sebagai buat promotor saya sanggup Pak, saya bilang sama teman-teman, karena itu saya menghadap ada 7 orang, menghadap ke yayasan untuk minta dibangunin 2 kelas aja deh, tidak usah banyak-banyak. Ya akhirnya saya ditantang seperti itu. Banyak panjang cerita deh Pak. Kalau saya panjangnya terlalu panjang ya cerita. Ya, nanti disingkat aja Pak. Akhirnya saya terakhir saya dikasih
Udah Pak Masur, kalau emangnya itu Pak Masur siap, cari developer yang bisa ngutangnya. Ya dipromotor, akhirnya kita ngutang Pak. Ngutang. Akhirnya kita suruh bikin gambar, saya gambar sekolah ini, akhirnya seperti inilah sekarang. Itu 1,54 M. Ya, yang sebelah timur gitu ya, 1,5 miliar itu. Tapi sekarang muridnya banyak sekali. Alhamdulillah. Semenjak saya pegang itu, alhamdulillah sampai 300. Ya waktu 8 setelah saya masuk itu, karena memang itu dulu saya sedikit Pak. Ya, pas saya pegang alhamdulillah masih banyak respon, 315 masuk. Terus kemudian kemarin ya ada penurunan. Nah, terus kemudian setelah itu kita bangun lagi sebelah, ya ruang apa lantai yang apa ruang gedung B. Jadi kita sekarang letter U. Ya dan juga saya ambil dulu ada penjaga sekolah SMP itu saya ambil, saya tukar sama yang di depan. Dulu bengkel kita ada di depan pinggir jalan otomotif. Nah, kita tukar sama yang penjaga sekolah itu untuk otomotif, dan kita bekerja sama dengan PT Daihatsu. Ya, PT Daihatsu kita menghadap ke sana ke PT Daihatsu, ternyata PT Daihatsu itu karena kita menghadap bukan di perusahaannya, bukan di ini, kita di showroom. Jadi mereka jual mobil kita beli, kita kredit. Ya. Terus kemudian kita kerjasama sama Daihatsu, harus standar Daihatsu. Saya lengkapi semua Pak. Itu saya total itu hampir sekitar 500 juta habis Pak. Buat biaya itu untuk bengkel praktik otomotif. Direstui disetujui dan kemudian terus diresmikan sama Pak Taufik Yudi waktu itu. Taufik Yudi masuk Balinas Pak. Ya, itu diresmiin lah tuh Yudi. Nah, berjalan itu karena kita kerjasamanya ternyata bukan dengan perusahaan perusahaan yang ada di Pulau Gadung, ternyata itu showroom tadi kayak dimanfaatkan Mbak. Dalam itu kan kita suruh ngambil mobil, alat itu kita dikirim, kita tinggal bayarin aja Pak. Gitu. Dan pelatihan kita tuh bayar Pak. Waktu itu minta 2 guru aja pelatihan terus 10 juta selama 2 minggu Pak. Jadi benar-benar dimanfaatkan. Nah, itu ada mesin bubut gitu. Ya ada Pak, komplit Pak sebetulnya itu. Mobil baru lagi Xiga Pak, ada biayain itu. Dan mobil yang itu yang mobil yang buat praktek ada. Karena kita ada bengkel 2 Pak, 2 yang untuk Daihatsu, yang 1 yang bengkel biasa. Bubut dan kerja bangku Pak itu. Nah, terus kemudian setelah itu saya juga agak bahagia juga nih dengan teman-teman, karena ini saya agak kewalahan juga karena masih banyak anak-anak ini yang cita-cita dulu Pak, yang masih suka malak, yang masih suka ini suka itu. Karena dia ada kasih nada. Kenapa? Ini ternyata memang didalangi oleh alumni yang sudah nganggur 2 tahun 3 tahun. Mereka nyari kesempatan di situ. Jadi yang dimanfaatkan itu antara kelas 10 dan kelas 11. Dia tinggal nongkrong. Nah, yang saya sedih kadang-kadang, saya minta sama teman-teman tuh berapa orang. Waktu itu kalau nggak salah ada yang mungkin barangkali yang atas siapa sini, yang dulu punya cewek itu dari SMP yang ceweknya Kristen, siapa namanya saya lupa tuh ya. Saya minta tolong udah dibantu saya. Dalam hati di lingkungan, karena saya udah nggak kewalahan juga. Karena anak kalau udah ketangkap itu Pak, anak nih suka ini nggak mau Pak, itu terbuka sampai dia diapain juga nggak akan mau tuh ngomong. Kenapa? Dia ancamannya di luar sekolah. Kalau masih lingkungan sekolah itu masih aman, tapi kalau udah di luar susah. Jadi nggak mau terbuka, kita press bagaimana nggak bisa Pak. Ya, padahal mereka benar-benar tuh dipalak gitu loh. Diminta bahkan 1 hari itu 5.000 Pak. Kalau 1 hari 5.000 Pak setiap hari. Mereka tinggal nongkrongin aja alumni, jatah jadi 1 juta 2 juta dia mereka. Nah kalau kelas 10, kalau misalkan ke 10 kalau 3 juta berapa 1 hari?
itu saya nggak sendiri juga. Komedi. Nah, saya bersyukur dia sama teman-teman ini udah ada punya ikatan seperti ini. Yuk bantu, ya bantu saya perlindungan. Ya kalau ada seperti itu informasi saya minta. Yang masih ada tuh yang masih Malakin, masih ada itu Pak. Dan bahkan saya sedih kemarin itu sampai anak tuh, sampai apa tuh? Saya ke pengadilan Pak, gara-gara anak tuh, ya lagi kegiatan di sini dihajar, limpahnya kenapa? Itu orang Papua, ya orang Papua, ya anaknya itu, ya kita lagi ada kegiatan ulang tahun PGRI, ternyata di kelas itu gak ada yang ngontrol, di sini dihajar, operasi kena lengkap. Kebetulan bapaknya itu adalah mantan petinju tahun 78 internasional di Indonesia Pak. Sekolah di sini Pak, di di PGRI. Ya. Nah terus kemudian setelah itu sampai sempat saya ke pengadilan gara-gara masalah anak yang pelakunya sampai di penjara. Nah penjara saya ikut pengadilan, ya itu anehnya anak namanya ketemu masih ngancam Pak, masih ngancam. Awas, sekarang saya ditahan, besok saya keluar tahu sendiri. No, coba kita ketik-ketik. Akhirnya dengan kejadian itu sekarang gini aja Pak, anak bapak cabut saja pindahin ke Papua. Di lingkungan saya bisa, di lingkungan sekolah saya bisa ngamani, tapi kalau di luar saya nggak jadi. Akhirnya saya kasih, udah Pak masalah rapat, Bapak nggak usah ngurusin rapat, Bapak cari sekolah di Papua, masalah rapat nanti saya taikin pas 2. Yang penting Bapak cari anak biar aman ya. Kalau di lingkungan saya masih bisa aman, tapi kalau di luar kita nggak tahu ancaman anak. Masih diancam gitu Pak. Nah itu sedikit cerita. Sebetulnya banyak Pak yang saya alami dari teman itu, gitu. Yang sekarang masih memang ada sistem itu Pak, masih malakan, ya di kelas juga sama, ya sehari itu berapa duit seperti itu, gitu. Ya jadi saya mohon dengan sangat kepada teman-teman nih, kayak ini juga sekolah kita ya, walaupun sudah berubah SMK PI 23 tetap namanya 14 DC, benar nggak? Betul Pak. Gitu. Memang terus terang saja 14 DC itu nggak akan bisa hilang. Ya itu nggak akan bisa. Itu citra Pak. Nah, kita ya. Citra itu namun tidak, walaupun itu tidak akan bisa hilang. Pak, itu bikin kayak itu Pak, maaf ya, habis-habisan saya dulu. Iya. Itu cikal bakal itu Pak. Iya gitu ya. Tapi juga jangan juga kita pakai 83 ini soal saya meninggalkan batasnya, saya tidak. Karena memang terus terang saja Bapak. Dulu memang STM PG 23 STM yang berprinsip mereka itu mesin ya. Kita bantuan sama teman-teman, bareng-bareng keponakan, ya saudara, tetangga, yuk ajak ke sana. Karena emang kita persaingan PPDB sekarang luar biasa. Apalagi pas sistem zonasi Pak, zonasi dan KJP ini berpengaruh besar. Ya, apalagi ada PPDB bersama. Ya, karena saya untuk sendiri untuk PPDB bersama saya belum mampu Pak, karena untuk PPDB bersama itu dibiayai sendiri dulu Pak. Kita harus punya duit tabungan. Karena 6 bulan itu Pak baru turun biayanya, bahkan setahun enggak turun dananya. Gitu. Itu awal-awal saya perhatikan gitu, saya mundur dulu dah kalau untuk PPDB bersama gitu kan, gitu. Jadi saya untuk ikuti aja dah. Sekarang ini PPDB biasa. Itu saja barangkali yang mau sampaikan. Kalau kita banyak terlalu biasa Pak ya. Saya sebetulnya kalau ngasih time mah panjang dah pokoknya. Ya, panjang lah istilahnya itu ya. Nanti kita cerita-cerita lagi. Aja, iya. Gitu, ya. Kalau sedikit gitu. Alhamdulillah kita sudah gedung kita sudah tinggi, punya yang satu sama 3 lantai juga. Ya, 3 lantai alhamdulillah. Mungkin Bapak juga. Ya saya juga nanti barangkali kalau teman-teman yang belum pernah ke sana ada pertemuan juga di sana Pak Nanang ya, Pak Misbah. Sudah kumpul, mungkin barangkali yang kalau kemarin yang sudah ke sana tuh waktu acara akbar, kita udah lihat video kita seperti itu. Nah,
Saya sekali lagi mohon maaf, berterima kasih pada teman-teman ini. Sekali lagi saya mohon maaf dengan saya kemarin nggak ikut ke touring karena kemarin juga ada masalah sedikit ya yang kita harus selesaikan. Ternyata ada rencana pulangnya hari Minggu, ternyata mereka ngajak pulang akan ada yang sakit, ada yang Solo, ada pulang malam Pak setengah 8. Kita pengen mampir ke sana. Kebetulan juga ada alumni kita ikut waktu yang mungkin barangkali kenal Roni Bewok tahun 89 ya, Bang Roni Bewok ya. 89 dia udah ikut kemarin Dari bulan berapa? 89. 98. 98 kalau nggak salah dia. 98 dia kemarin, cuma tadi kita yang ngajak kemarin mau ikut, ternyata ada acara dia, jadi nggak bisa ikut. Ya itu saja. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya kira mungkin ada yang masih di lingkungan sana ya. Nah kalau masih ada lingkungan sana kan dia anak-anak yang seperti itu yang saya minta bantu yang masih anak-anak. Karena memang luar biasa Pak. Saya juga agak mungkin karena mereka sekarang menghadapi orang tua itu masih itu ya STM ya, karena kalau udah melihat STM tuh orang tua tuh bawaannya udah anak ini juga ada minusnya gitu loh. Wah STM sih, padahal itu ya kita udah 3 jurusan Pak gitu, karena melihat STM-nya mereka kan agak ini wah STM udah bawa takutan dua gitu ya. Nah ini saya minta belilah mari pengertian oleh orang tua. Ya mungkin orang tuanya begitu maaf Pak ya. Tapi kalau zaman sekarang Pak, nama 14 DC itu tetap coba itu 14 DC. Ya namanya anak-anak yang itu ya boleh pasti masuk ya. Iya, insyaallah. Itu anaknya. Semua orang ngomong begini. Botol anggur yang ngomongnya. Ya, ngomongnya sadar nggak nih? Ngomongnya sadar nggak? Ya. Ya, nanti kita lanjut lagi. Makasih. Karena mau juhuran nih soalnya. Lebih kurang ngomong maaf sekali lagi. Saya terima kasih saya bisa hadir. Kemudian teman-teman juga mudah-mudahan pertemuan kali ini bukan pertemuan yang terakhir. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dok, lu dok, cepetan dok, biar muter dok. Nih masih zaman-zamannya nih. Nih masih muda nih. Nih muda tahunnya, tua orangnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin abang-abang senior, Pak Haji Mansur. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ridho. Saya alumni dari SMK PGRI 23 angkatan 2015. Mungkin di sini saya yang paling muda nih, alumninya nih 2015 baru lulus. Kebetulan saya juga ngajar juga di SMK PGRI 23, bantuin Pak Haji Mansur sebagai eskul di sekarang tuh di SMK PGRI 23 itu atau 14 DC ada eskul yang namanya Pencinta Alam gitu. Jadi namanya itu Sapala 23 itu nama eskulnya. Itu saya juga ngajar di situ dan juga saya di 14 DC jurusan RPL itu adalah rekayasa perangkat lunak, dan saya juga angkatan kedua gitu dari pada tahun 2015. Angkatan pertamanya RPL itu 2014, saya angkatan kedua RPL di SMK PGRI 23. Dan kebetulan saya tinggalnya juga dekat rumah dekat sekolahan juga di Srengseng juga. Terus alhamdulillah saya juga lulus tepat waktu ya kan, nggak ada. Saya juga dulu murid yang baik namanya Mas. Iya, udah iya. Semua juga gitu ngakunya pada baik. Terus kalau masalah pekerjaan, alhamdulillah saya udah kerja juga di salah satu perusahaan swasta lah di Jakarta. Terus juga apa lagi nih Bang? Ya udah, kalau ini cukup. Nanti soalnya kita juhuran nih. Oke, paling gitu aja ya. Mungkin yang belum kenal, nanti yang belum gabung silakan gabung ke Ikatan Alumni Keluarga Besar 14 DC. Ditunggu kehadirannya teman-teman yang belum gabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh bukan. Lu Bang. Lah. Oh iya muter lu, udah cepetan lu gendut. Jangan pakai pengurus lu. Kan gua tampol nih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dulu nama dulu ya? Ya, nama, panggilan, status, lulusan apa? Angkatan berapa? Kalau Pak Guru apa? Hah? Apa lu mau ngomong apaan? Oh ya, Pak Omo, Pak Nanang, Pak Haji Mansur nih. Makasih udah datang nih ya. Gabung sama alumni ini. Saya, Buat Boim. Aisyah. Saya Boim. Dulu panggilan Boim. Nama asli Rian. Nama lengkap, nama lengkap siapa? Nama lengkap Rian Alfiana. Nah, Rian Alfiana. Panggilan Boim, lulusan Boim. 2004 saya. Jurusan MO. apa tuh MO? Mekanik otomotif. Mesin otomotif. Ya, Mekanik. Emang suka begitu, mesti digituin sama dia emang Badung dia. Status sekarang. Saya sebenarnya tadinya pengurus saya, Pak. Otomotif diganti sama mekanik umum. Mekanik umum nggak? Terus? Enggak. Dulu kan Ada mulai dulu gampang. Oh, sekarang TKR itu. Ya udah lanjut dulu, tar. Gelap. Ya lanjut ya. Ngapa lu bengong? Jurusan saya mekanik otomotif. Saya kepala sekolahnya dulu Pak Edi Sutadi, udah almarhum ya Pak? Almarhum. Pak Edi Sutadi. Saya ketemu Pak Nanang juga, kalau sama Pak Obo saya kayak nggak ketemu. Ya Pak Nanang ya? Ya. 2004, saya masuk tuh 2002 saya. Sama Pak Haji Mansur dulu TU. Lu kan udah pegang kamera motor biar kebagian soalnya gue ini gelap sendiri. Memori gue mati. Udah sih cukup gitu aja. Paling. Udah. Status apa status tadi? Status Punya istri? Status punya istri. Anak? Dua. Nambah nggak? Ya kan gitu aja. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ogo Misbah. Itu. Pak Nanang, Pak Haji Mansur, dan abang-abang saya. Perkenalkan nama saya Rusli. Saya angkatan tahun 97. Kebetulan saya pernah wali kelasnya Pak Nanang. Otomotif 1. Masih kenal ya? Masih kenal. Kebetulan masih ada rapotnya Pak. Iya. Kebetulan waktu kelas 1 saya Pak Nanang dari kelasnya. Alhamdulillah saya ranking 1 Pak. Amin. Itu ranking 1 dari 10 siswa ya? Dulu kan otomotif ada 3. Lanjut. Ya alhamdulillah saya masih kediaman di Pondok Pinang. Bikin ini kecil. Pondok Pinang. Jadi yang ketemu pesantren, mumpung masih ada orang. Ya alhamdulillah saya bisa kumpul sama Iya 91. teman-teman silaturahim. Ayo Pak Nanang. Iya, sebentar. Bikin nih. Ya mudah-mudahan Enggak udah pegang-pegang ya. Maksudnya ya mudah-mudahan gitu. lebih kedepannya lebih solid lagi, lebih bermanfaat. Amin Bang, amin. Ya cukup itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lagi? Sini Bang, lempar kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang memberikan kepada saya. Perkenalkan nama saya Ahmad Afandi, tapi dipanggil Pepen. Pepen. Ya, saya angkatan 8889. Dulu saya kurang bergaul karena saya dulu atlet renang. Nah, sekolahan kita tuh satu-satunya yang diwakili renang se-Jabodetabek. Saya sama teman saya. Jadi saya jarang nongkrong, nggak rokok. Pokoknya hari-hari saya olahraga. Atlet ya? Atlet, karena kita saya tadi saya ingin membanggakan orang tua. Nah, alhamdulillah saya masuk di ST14 itu menjadi motivasi saya untuk kedepannya lebih baik, karena saya orangnya suka ngoprek. Nah, dari ngoprek itulah saya bekerja di perusahaan asing di pengeboran minyak.
selama 17 tahun saya bekerja, akhirnya kolab juga tuh perusahaan minyak karena bersaing sama lokal Pertamina dan sebagainya. Dan sampai sekarang alhamdulillah kerjaan masih ada meskipun serabutan. Itu aja pengenalan diri dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua yang kami muliakan, saya juga tidak tahu nama-namanya, cuman saya tahu dari sini. Saya juga baru ketemu, jadi kumpul di sini hari ini aja. Kemarin Pak Ahmad ngambil Pak Pepeng ngambil tempat saya. Akhirnya terlaksana kemarin saya datang. Alhamdulillah. Berkat teman-teman semua ini. Kebetulan nama saya Hasbiaullah, tinggal di Dalam, Anggrek, belakang auto 2000. Kalau dia mau ke sana main silakan. Wah, saya sering, saya di Yado bang tuh, Ya, nongkrongnya. boleh ya. Hobi saya goes. Itu aja. Kalau mau goes, ayo. Kita bukan tinggal-tinggal, kita gabung aja. Itu aja, teman. Itu aja sebentar. Bang, lulusan apa bang tadi bang? Lulusan ada STM. Angkatan teknik umum, mekanik. Mekanik. Oh, 89. 89 mekanik umum. Iya. Terus? Ini preman tuh dia. Dia memang udah biangnya dia mau udah. Makanya dia mau yang ada berantem mulu. Iya emang dia. Emang tisu magic juga dia itu kerjaannya. Sampai di mistik kayak ayam ini, kayak yang kecebur gitu. Iya benar dia. Kerjaannya mantu midi tuh begitu tuh. Oke siap bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut bang. Ya, terima kasih untuk terutama tuan rumah nih. Tuan rumah lagi ke belakang. Lihat pesantren. Guru-guru, ya, Pak Mantu, Pak Nana, Pak Misbah. Walaupun misalkan saya mungkin nggak ketemu sama Pak Misbah sama Pak Nana, Pak Nana sama Pak Mansur. Mana sih bang? Mik kecil. Dan saya juga, nama saya Yayat Hanura Putra. Di sini Yayat ada 2. Kan saya lulus tahun 89. Ini kecil ya? Lulus tahun 89 dan Pak, lulus tahun 89. Iya, tidak enggak ada. Terus apa lagi nih? Ya. Lulusan tadi 89. Nah, 89. Jurusannya? Jurusan mekanik umum. Saya nih ada 1 2 3 nih saya. Satu kelas. Ini nggak masuk satu kelas nih, ada 4 orang di sini. Ada 5 orang. 5 orang. Jadi saya mekanik umum 2 dulu. Mekanik umum. Kalau Tumidi itu mekanik umum 1. Wah, dia jangan ditanyain dia mah udah. Jangan ditanyain, saya juga malas nanyanya. Kalau boleh saya mau komentarin dulu ini apa Pak Misbah ya kan? Pak Obang itu selalu kalau misalnya ada pertemuan saya suka melihat tuh di WA grup itu bilang saya mau minta maaf. Saya bilang saya yang harus minta maaf. Sebab kenapa? Dulu kalau misalkan mau ulangan kita jadi pemain sinetron dah. Ya kan yang rambutnya panjang itu harus dipotong dulu ya kan. Alasan kan berbagai alasan ini padahal uang dari orang tua udah dikasih. Biasa dah ya kan. Iya. Tukang nyilep. Nah, ditilep. Satu lagi, udah gitu, makan 1 aku 2. Tuh dia biasa tuh kalau itu tuh, makan 1 ngaku 2 tuh. Heeh. Itu 2 aja itu. Mungkin saya lupa minta maaf juga ini kan. Nah, lalu juga saya kalau komentarin tadi Pak Nanang kesiswaan juga ya kan. Dia bilang saya terpaksa sering agak main fisik gitu sama teman-teman. Itu bukannya terpaksa. Menurut saya itu adalah bagian dari dinamika dari mendidik, ya kan gitu ya. Jadi setelah saya tua ini ya akhirnya saya sadar bahwa itu dinamika mendidik, kan. Mungkin kalau misalkan nggak keras seperti itu, mungkin kita nggak seperti ini sekarang. Iya, mentalnya lembek bang. Iya. Kayak anak sekarang mental lembek. Ya, mental lembek, ya kan. Mental tempe gitu. Betul.
Suka ambegan. Jadi saya juga terima kasih nih Sebelah gua itu, Mas. kembali ya kan adik-adik ya kan yang ini yang sudah menginisiator terbentuknya grup alumni keluarga besar 14. Saya juga terima kasih dan saya juga masuknya juga mungkin terlambat, saya juga info dari teman dari Pepen gitu. Jadi hanya itu aja. Terima kasih, Sampurasun. Waalaikumsalam. Ya, nggak apa-apa Bang, lebih baik terlambat daripada nggak sama sekali. Bentar, Bang ya, bentar. Ya, nggak apa-apa, udah telanjur. Kita udah ajan soalnya telanjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nggak matiin itu aja, pakai yang mic yang kecil. Ada yang mic kecil, nah itu matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya hormati teman-teman saya, adik-adik saya. Saya sangat terima kasih atas kehadiran teman-teman semua bisa hadir di tempat semuanya kamu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Obo, Pak Nanang, Pak Mansur yang telah hadir semakin jauh. Nama saya lengkapnya namanya Yayan Suryana. Biasa dipanggil Yayan. Saya tinggal di Praja, di dalam tepatnya di daerah Bungur. Saya lulusan tahun 91, jurusan listrik. Saya ceritanya boleh kan tidak? Ya, boleh, silakan Bang, silakan. Awalnya saya masuk ke STM, tahu ini. 14 DC, awalnya saya kagak kepikir mau masuk ke STM. Saya dari cita-citanya mau masuk ke SMA. Karena saya pengen SMA negeri. Karena saya dulu kagak dapet SMA negeri, ya saya terpaksa. Tadi saya kagak mau sekolah. Kebetulan abang saya ada di ini. Berarti ya, saya masuk lah. Saya juga cobain sama orang tua. Buat apa aku kagak sekolah? Jadi dia orang bodoh gitu. Saya terpaksa. Rata-rata dulu yang sekolah di Dapsos itu terpaksa semua. Iya. Gak ada yang niat. Gak ada yang niat. Tadi gua enggak. Di negeri nggak dapet, larinya ke DC Bang. Lari ke DC. Pokoknya sekolah buangan lah. Tapi saya pas masuknya pas besok pengen sekolah, saya baru daftar sama. Dari SD, SMP, ke SD lagi sekolahannya. Terusnya saya Lepas sekolah kan ya? Listrik kan ya? Iya, listrik kan. Karena berjalan dengan waktu ya saya nikmati juga. Tapi ternyata ya ada manfaatnya juga. Saya Soji Ahmad ya. Jurusan listrik. Oh iya. Sekarang saya masih kerja di apartemen di Semanggi sama bagian ini adiknya Pak Obo, Maman. Iya, si Maman. engineering gitulah. Main tenang gitu. Sekarang alhamdulillah masih dipakai tenaga saya. Lurus. Sekarang saya umur 53 tahun. Alhamdulillah masih Status apa Bang? Oh, saya saat ini masih duda. Oh, si Duda. Teman saya juga Duda nih. Keren. Duda asal-asalan. SMP kelas 3. Saya gitu nikahnya telat. Oh, nikah telat. Telat. Nah, di Solo sih saya nanti udah teman-teman nih. Habis lebaran bulan Mei sama apa saya pengen itu lagi pengen nikah lagi. Amin. Sabtu Habis lebaran. Habis lebaran. Ya nanti saya hubungi di grup. Oh ya boleh. Dia komplain sama saya, mamang mulu, ada konakan kapan katanya? Udah 2 kali, ini saya belum nih. Ya, himbauan saya ya kalau bisa silaturahmi ini lebih ditingkatkan lagi, jangan sampai putus, jangan sampai itu. Ya kalau nggak lebih solid lagi lah. Amin. Mudah-mudahan Bang minta dukungan aja. Bisa datang, mudah-mudahan itu teman yang akan datang bisa datang. Siap. Sangat senang dan bahagia mendengar ini. Walaupun saya jauh-jauh saya bela-belain, naik angkot istilah ibaratnya saya bela-belain demi teman-teman semua. Ya itulah dari saya sebelum saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lewat. Dia mau gue mas wawancaranya. Mulisin juga kecil. Iya. Lu, Black? Iya lu kenalan lagi. Gua tampol lu. Kenapa jadi geser ke saya duluan?
Udah on. Udah on itu udah hidup. Nanya mau buat apa? Belum hidup. Kita yang lain belum tahu ini. Apa kami apa? Bunyi ini langsung ke HP. Dirobek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Arianto. Panggilan. Biasa dipanggil Aripas. Lulusan tahun 2002. Terima kasih Pak Haji Mansur. Waktu itu Pak Haji Mansur masih jadi TU. Ya, terima kasih buat para abang-abang saya yang telah hadir. Kan lama bener begitu juga nama alamat status Ya, pekerjaan. rumah saya di Jagakarsa. Pekerjaan driver ojol. Driver ojol. Jakarta di mana kan lu Jakarta? Di Kelapa Hijau. Lupa umum lagi. Ya kita ingin dulu kalau mau ini kita break dulu sebentar. Yang mau ke masjid yuk kita sholat dulu, sholat jamaah dulu. Siap banget emang dia nih.